Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal tentang jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Video ini merupakan video part 4, dan sebelum kalian menonton video ini, sebaiknya kalian menonton video part 1 sampai part 3-nya terlebih dahulu. Oke, pertama saya ingin mengingatkan rumus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu kita punya 6 rumus. 2 rumus untuk sinus, 2 untuk kosinus, dan 2 pula untuk tangan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke soal nomor 12. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui tan A kurang tan B sama dengan sepertiga, dan cos A kali cos B sama dengan 48/65. A dan B sudut lancip, yang ditanyakan adalah nilai sin A kurang B. Nah, jika kita perhatikan yang ditanyakan itu adalah sin A kurang B. Dan sin A kurang B bisa kita cari dengan menggunakan rumus sin A cos B dikurang cos A sin B. Jadi sin A kurang B kita cari dengan menggunakan rumus sin A cos B dikurang cos A sin B. Tetapi jika kita perhatikan pada petunjuk soal itu kita punya hanya tan A kurang tan B dan cos A kali cos B. Kita tidak punya nilai dari sin A cos B dan cos A sin B. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencari sin A kurang B ini. Nah, karena kita tidak bisa menyelesaikan nilai dari sin A kurang B ini secara langsung, berarti kita bisa mengotak-atik nilai dari tan A kurang tan B-nya terlebih dahulu sesuai dengan petunjuk soal yang kita punya. Nah, sekarang kita coba menggunakan tan A kurang tan B-nya terlebih dahulu. Nah, kita harus mengingat bahwa tan itu merupakan perbandingan sin per cos. Berarti tan A ini bisa kita ubah menjadi sin A per cos A. Lalu tan B-nya juga bisa kita ubah menjadi sin B per cos B. Berarti dari sini tan A kurang tan B bisa kita ubah menjadi sin A per cos A dikurang sin B per cos B. Yaitu sama dengan sepertiga. Lalu dari sini bisa kita operasikan sebagaimana mengoperasikan pecahan. Yaitu kita bisa lakukan kali silang. Jadi dari sini sin A per cos A dikurang sin B per cos B itu kita bisa ubah menjadi sin A cos B dikurang cos A sin B per cos A kali cos B. Asalnya dari mana? Yaitu kita kali silang ya. Sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B per cos A kali cos B. Lalu sama dengan sepertiga. Nah, sin A cos B dikurang cos A sin B itu tidak lain merupakan sin A kurang B. Sesuai dengan rumus yang kita sudah punya di awal. Yaitu sin A kurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Berarti yang di atas ini bisa kita ganti menjadi sin A kurang B. Lalu nilai dari cos A cos B kita punya di petunjuk soal yaitu nilainya sama dengan 48/65. Nah, karena di sini dibagi 48/65 bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga perubahannya menjadi sin A kurang B itu sama dengan sepertiga dikali 48/65. Jadi ininya dibagi pindah ke ruas kanan menjadi dikali. Nah, sampai sini kita bisa sederhanakan. Jadi 48 bisa kita bagi 3 sama dengan 16. Nah, dari sini bisa langsung kita kalikan yaitu hasilnya adalah 16/65. Nah, dari sini kita sudah punya nilai dari sin A kurang B itu sama dengan 16/65. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Oke, soal nomor 13 soalnya sebagai berikut. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A, B, dan gamma. Jadi ini merupakan sudut alfa, beta, dan gamma. Jadi ini simbol gamma ya. Jika sin alfa sama dengan 12/13 dan cos beta sama dengan 3/5, A dan alfa dan beta sudut lancip, sudut gamma sama dengan 180 derajat dikurang A tambah B, maka nilai dari sin gamma sama dengan, nah yang ditanyakan di soal yaitu sin gamma. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa gamma ini sama dengan 180 derajat dikurang A tambah B. Berarti nilai sin gamma itu sama dengan sin 180 derajat dikurang A tambah B. Oke, pada kuadran 2 kita itu punya rumus sebagai berikut, yaitu
sin 180 derajat dikurang X itu sama dengan sin X. Nah, berarti karena sin 180 derajat kurang X itu sama dengan sin X, berarti sin 180 derajat dikurang A tambah B itu sama dengan sin A tambah B. Nah, sin A tambah B ini bisa kita uraikan dengan rumus jumlah dua sudut pada sinus, yaitu sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, dari soal kita sudah punya nilai dari sin A, yaitu 12/13. Kemudian kita juga punya nilai dari cos B sama dengan 3/5. Tetapi kita belum punya nilai dari cos A dan sin B. Nah, cara mencari cos A, kita bisa menggunakan segitiga bantu, yaitu segitiga siku-siku dengan memanfaatkan nilai dari sin A, yaitu 12/13. Jadi kita gambar segitiga siku-sikunya terlebih dahulu dengan sudut A. Nah, karena sin itu merupakan perbandingan depan per miring, berarti sisi depannya adalah 12 dan miringnya adalah 13. Otomatis sisi sampingnya adalah 5. Nah, dari sini kita bisa menemukan nilai dari cos A, yaitu samping per miring. Nah, sampingnya 5, miringnya 13, berarti cos A sama dengan 5/13. Nah, jadi dari sini kita sudah punya nilai cos A. Sekarang kita cari nilai untuk sin B. Nah, di petunjuk soal itu kita tidak punya nilai sin B, tapi kita punya nilai cos B. Berarti seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan segitiga bantu berupa segitiga siku-siku dengan memanfaatkan nilai dari cos B. Kita gambar segitiga bantunya terlebih dahulu dengan sudut B. Lalu karena cos itu merupakan perbandingan samping per miring, berarti sampingnya itu 3, kemudian miringnya 5. Nah, dengan triple Pitagoras kita bisa langsung menentukan sisi depannya, yaitu 4. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai dari sin B, yaitu depan per miring. Berarti nilainya sama dengan 4/5. Nah, dari sini kita sudah punya semua nilai yang kita butuhkan, yaitu nilai sin A sama dengan 12/13, cos B sama dengan 3/5, cos A 5/13, dan sin B 4/5. Nah, dari sini bisa langsung kita kalikan. 12 kali 3 itu sama dengan 36. 13 kali 5 sama dengan 65. Lalu kita tambah 5 kali 4, 20. 13 kali 5 sama dengan 65. Nah, 36/65 tambah 20/65 itu sama dengan 56/65. Nah, dari sini kita sudah punya nilai dari sin gamma, yaitu 56/65. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, soal nomor 14 adalah sebagai berikut. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B, cos A sama dengan 5/13. Yang ditanyakan adalah nilai sin A tambah sin C tambah cos C dikurang cos A adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa mencari nilainya satu persatu, yaitu nilai sin A, sin C, cos C, dan cos A. Nah, di petunjuk soal kita hanya punya cos A. Bagaimana cara mencari sin A? Nah, seperti pada soal sebelumnya kita bisa menggunakan segitiga bantu, yaitu berupa segitiga siku-siku di mana sudut-sudutnya adalah A, B, C dan siku-siku di B. Nah, kita punya petunjuk soal yaitu cos A sama dengan 5/13. Cos itu merupakan perbandingan samping per miring. Berarti sampingnya 5, miringnya 13. Berarti dengan triple Pitagoras kita punya sisi depannya sama dengan 12. Nah, dari sini kita bisa langsung menentukan nilai dari sin A, yaitu depan per miring, yaitu depannya 12, miringnya per 13. Berarti sin A sama dengan 12/13. Lalu kita cari nilai sin C. Nah, sudut C itu berada di sini, berada di atas. Nah, sin itu merupakan perbandingan depan per miring. Nah, sisi di depan sudut C itu sisi AB. Berarti depan C itu adalah 5 dan miringnya adalah 13. Otomatis sin C itu sama dengan 5/13. Lalu kita cari nilai cos C. Cos C itu merupakan perbandingan samping per miring. Samping dari sudut C ini adalah 12 dan miringnya adalah 13. Jadi cos C sama dengan 12/13.
Nah, dari sini kita bisa langsung memasukkan semua nilai yang kita butuhkan. Yaitu sin A sama dengan 12/13, sin C sama dengan 5/13, cos C sama dengan 12/13, dan cos A sama dengan 5/13 seperti yang ada pada soal. Lalu tinggal kita operasikan karena penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita jumlahkan ya. 12 tambah 5 itu sama dengan 17/13, lalu 12 kurang 5 itu sama dengan 7. Jadi kita punya 17/13 tambah 7/13 dan hasilnya sama dengan 24/13. Nah, dari sini kita sudah punya nilai yang diinginkan yaitu 24/13. Oke, jika kalian suka video ini silahkan like dan share ke media sosial kalian. Kalian juga bisa subscribe. Jika kalian punya pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Jika kalian punya materi yang ingin di-request untuk dijadikan sebagai video pembahasan, silahkan juga komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.